Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'ni lil jadi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai kepada jaiz maf'ul yang ketiga ya. Yang ketiga. Ya, kemarin yang kedua ya. Yang ketiga dari sifat perkara jaiz adalah la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Pengertiannya wajib tidak membekasi pada tiap-tiap mungkin dengan kekuatannya si mungkin. Mustahil memberi bekas kepada tiap-tiap mungkin dengan kekuatannya si mungkin. Maksudnya perkara mungkin atau alam semesta atau makhluk ini diciptakan oleh Allah, maka mereka diberi kekuatan. Tapi kekuatan yang ada pada diri mereka tidak bisa menghasilkan apapun. Memberi bekas itu maknanya meninggalkan bekas atau mempunyai hasil. Kalau ada seseorang yang pada dirinya itu merasa punya kekuatan, kemudian dengan kekuatannya dia menghasilkan sesuatu,
maka dia menganggap hasil itu muncul dari kekuatan yang ada pada dirinya. Ini anggapan banyak orang demikian, khususnya orang-orang awamul muslimin demikian. Kalau saya bisa ngangkat botol ini, maka saya dianggap apa? Kuat. Ya. Udah belum itu? Terus kalau saya bisa ngangkat ini lebih kuat. Oke. Udah ini? Hah? Kemarin? Sekarang tinggal yang keempat berarti? Hah? Yang keempat apa? Sekarang masih yang ketiga, alam. La ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Bi tab'ihi itu maknanya alam semesta atau makhluk tidaklah bisa memberi bekas dengan tabiatnya. Tabiat sama kuat bedanya apa? Ada tabiat, ada kuat. Kan kamu sering doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan itu kuat, dianggap kekuatan untuk bisa melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Kalau tabiat itu artinya watak atau karakter. Allah menciptakan hambanya, ada beberapa hamba diberi karakter, diberi watak atau tabiat. Tiap-tiap hamba, tiap-tiap makhluk punya tabiat yang berbeda-beda. Ada yang tabiatnya pemarah, wataknya pemarah. Ada yang wataknya pemaaf. Ada kalau hewan buas, memang wataknya begitu kayak macan. Wataknya apa? Buas, menggigit, memangsa. Ada yang jinak. Maka watak yang berbeda-beda ini jangan kita meyakini bahwa ketika muncul hasil dari mereka, maka kita menganggap hasil itu muncul dari wataknya. Ketika macan bisa menggigit sesuatu, macan bisa memangsa sesuatu, kita menganggap oh memang macan itu kan memangsa binatang buas, maka pantas saja dia mendapatkan mangsa. Jadi mangsa itu diperoleh karena kebuasannya gitu loh. Itu tidak boleh kita yakini yang demikian. Jadi tabiat mereka, wataknya makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Kalau mau kita berikan definisi, fi'il tabiat atau pekerjaan tabiat itu pekerjaan yang membutuhkan syarat. Pekerjaan yang membutuhkan syarat itu disebut namanya tabiat atau fi'il tab'i. Seperti api. Api itu bisa membakar. Wataknya api itu membakar. Ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya api itu bisa membakar apa? Syaratnya apa? Emang ada api yang nggak panas? Nanti kalau mau bakar api pegang dulu ya, panas nggak gitu. Syaratnya api membakar apa? Ada apinya. Apabila api ini ingin
dibakarkan pada sesuatu syaratnya apa? Didekatkan. Apa begini apa? Didekatkan. Ya. Terus setelah didekatkan pasti terbakar enggak? Belum pasti. Ada lagi apa? Harus tidak ada basah. Api sebesar apapun kamu dekatkan pada yang basah, dia nggak mau, karena basah itu menjadi penghalang api. Berarti kalau dikatakan api itu bisa membakar, maka dia membakar hanya pada yang kering-kering saja, tapi tidak membakar kepada yang basah. Pisau bisa memotong. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Ditekan. Kalau ditempel doang bisa motong. Beda sama api gitu loh. Kalau api cukup ditempel, nggak usah kamu jijil-jijilin, nggak usah, tempel aja, kering, bakar. Kalau pisau tekan. Syaratnya ditekan. Harus hilang penghalang. Penghalangnya apa? Besi, keras. Penghalang tuh kalau pisau ente tempel kepada beton, biar ente tekan-tekan gitu loh. Berarti kan pisau bisa memotong, punya watak memotong, tapi pada sesuatu yang lembek-lembek, pada sesuatu yang apa, yang lunak, maka dia bisa dipotong. Kalau kayak besi yang lain nggak bisa. Maka dengan melihat keadaan ini berarti si pisau itu atau si api kemampuannya terbatas. Hanya pada bisa kerja pada sebagiannya, tapi nggak bisa pada sebagian yang lain. Gitu. Menunjukkan sebenarnya apa yang kamu lihat, hasil yang muncul dari api, yang muncul dari pisau, itu ketahuilah bahwa itu nggak muncul dari dirinya pisau, gitu loh. Nggak muncul dari dirinya api, tapi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memunculkan hangus dari dalam api atau di luar api. Hangus itu munculnya dari dalam api apa dari luarnya api? Hah? Dari dalam. Nah, itu anggap orang umum begitu. Ya. Dianggap api itu di dalamnya punya kekuatan, punya watak yang ketika ditempel kekuatannya muncul membakar yang lain. Itu pemahaman yang salah. Jadi munculnya bukan dari dalam api, tapi dari luar api diletakkan oleh Allah ke situ. Kamu nggak melihat Allah meletakkannya, hingga kamu anggap api yang melahapnya, api yang membakarnya. Kamu anggap dari dalam api muncul sesuatu. Pisau kita tekan, kamu anggap dari dalam pisau itu muncul watak untuk merobek sesuatu. Padahal enggak demikian. Dari luar pisau Allah menjadikan sesuatu itu robek, gitu loh. Kamu enggak melihat Allah meletakkannya, yang kamu lihat cuman pisau, hingga kamu anggap pisau itu yang merobek, yang memotong, yang merajang sesuatu. Kamu enggak melihat Allah meletakkan hasil, hingga kamu anggap pisau itu yang menghasilkan sesuatu, gitu loh. Ini kejadian ini terjadi pada semua perbuatan makhluk. Apabila kamu melihat makhluk punya perbuatan, kemudian perbuatan yang menghasilkan sesuatu, maka ketahuilah hasil itu dimunculkan oleh Allah.
bukan muncul dari dirinya masing-masing, bukan karena kekuatannya, bukan pula karena wataknya atau tabiatnya. Itu loh. Ini banyak orang-orang yang imannya berada pada kondisi imannya orang awam hingga menganggap sesuatu itu memunculkan hasil dari dalamnya. Dia nggak mengetahui bahwa Allah memunculkannya. Tugas kita itu bersyariat. Bersyariat itu yang bagaimana? Bersyariat itu beragama. Tugas kita manusia itu bersyariat, artinya menjalankan perintah syariat. Nah, perintah syariat yang bentuknya di luar pada zahir, pada badan kita, bentuknya apa? Sholat, puasa, haji, zakat, taat orang tua, membantu yang lain. Ini bentuk zahir nih. Syariat itu, bersyariat itu maknanya melaksanakan perintah Allah. Lah pada zahirnya bentuknya apa? Ya beramal. Zahirnya nih. Lah batinnya apa? Batinnya apa? Menghubungkan segala sesuatu kepada Allah. Itu tugas hati kamu. Lah, kalau kamu nggak ngerti ini, kamu nggak akan bisa menghubungkan. Kamu akan memisahkan antara Tuhan dan makhluk. Api bisa menghasilkan sendiri, pisau bisa menghasilkan sendiri, bensin bisa menghasilkan sendiri motor jalan, obat bisa menghasilkan sembuh. Kamu nggak menghubungkan itu kepada Allah, maka putus jalan tauhid kamu kepada Allah. Ketika hati kamu nggak menghubungkan satu kejadian kepada Allah, berarti putus keyakinan kamu kepada ciptaannya Allah. Kamu anggap sesuatu itu bukan ciptaan Allah. Maka tugasnya hati seorang mukmin apa? Mengesahkan Allah. Maknanya apa? Menghubungkan dalam hati kamu ketika melihat segala sesuatu kepada Allah. Oh, kejadian ini Allah yang bikin, kejadian ini Allah yang bikin. Itu dihubungkan oleh hati, cukup di hati, jangan dikeluarin. Karena yang namanya tugasnya hati itu menghubungkan segalanya kepada Allah. Kamu sholat, kamu sedekah, kamu ngaji, kamu cari ilmu, kamu berjalan, itu zahirnya tuh. Tapi hatinya ngerti, ketika tangan diangkat Allah yang nolong, ketika ruku Allah yang nolong, ketika sujud Allah yang nolong. Itu hatinya connect ke situ gitu loh. Jadi zahirnya ibadah kepada Allah, batinnya mengesahkan Allah gitu loh. Jangan kayak orang Mu'tazilah, jangan kayak orang Salafi apa. Badannya ibadah kepada Allah, batinnya memisahkan diri, menganggap Allah punya perbuatan sendiri, hamba punya perbuatan sendiri loh. Itu bukan etikot kita. Etikot Ahlussunnah bagaimana? Menghubungkan semua kejadian pada ciptaannya Allah. Jadi baik kekuatan kita, tabiat kita, itu semuanya tidak bisa menghasilkan apapun. Apabila kamu melihat sesuatu itu menghasilkan, maka yakinlah hasil itu dimunculkan oleh Allah. Kamu lihat motor jalan, kamu lihat gergaji memotong sesuatu, kamu lihat lampu menyinari sesuatu, kamu lihat kejadian apapun, kembalikan itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan keadaan ini kamu nggak akan mudah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu nggak akan menuduh suatu kejadian itu dimunculkan oleh selain Allah.
mau itu kejadiannya pahit, mau kejadiannya manis. Kamu punya tetangga yang wataknya itu keras, wataknya jelek, kamu sering disakiti, sering berbuat jelek sama kamu, ya kamu tahu ini ujian Allah. Allah bikin wataknya seperti itu. Ini jadi ujian saya. Kamu nggak perlu, lu gimana sih manusia kok begitu? Kamu nggak perlu membalas sebagaimana apa yang dia tingkahkan kepada kamu. Kenapa? Kita harus tahu ini watak ini Allah yang memunculkannya, Allah yang menciptakannya. Hingga kita bisa menerima tuh sepahit apapun yang terjadi, kita kembalikan ini ujian dari Allah. Punya tetangga baik, begini tetangga mah, ya ini Allah yang bikin. Bukan terus memang ini orangnya baik, enggak ada, enggak. Kebaikannya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'adi tamma salatil qaimah adi sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajat al-'ilm rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi apa yang muncul di hadapan kita, apa yang terlihat di depan kita, yang itu menjadi perbuatannya makhluk, ingatlah bahwa itu semua dimunculkan oleh Allah.
Tugas kita adalah mengembalikan itu, menghubungkan itu kepada perbuatannya Allah. Apa yang mau kita hubungkan? Bisa menjadi ini adalah ujian dari Allah, ada nikmat dari Allah, ada azab dari Allah, semacam itu hubungannya. Tapi kita harus lihat bahwa itu ketika terjadi pasti dimunculkan secara hakikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meyakini kekuatan makhluk atau tabiat makhluk bisa menghasilkan sesuatu. Memang makhluk diberi kekuatan oleh Allah, makhluk diberi tabiat oleh Allah. Tapi ketika kekuatan itu, tabiat itu menghasilkan sesuatu, Allah yang memunculkan hasilnya. Seperti pula Allah memunculkan kekuatan itu dan tabiat itu. Jadi Allah nggak pakai perantara gitu loh, bukan terus Allah ngasih kekuatan, Allah ngasih tabiat, nanti kekuatan itu atau tabiat itu yang menghasilkan sesuatu, kayaknya estafet gitu loh. Sumbernya dari Allah, dikasih ke makhluk, maka makhluk bisa menghasilkan dengan apa yang diberikan Allah. Tidak demikian gitu. Jadi sesuatu itu muncul, sesuatu itu muncul bukan dari dalamnya makhluk, tapi muncul dari luarnya. Kenapa? Itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika api nempel pada kertas yang kering, bukan kertas yang basah, pada kayu yang kering, bukan kayu yang basah. Ketika nempel, maka Allah menjadikan terbakar, dimunculkan oleh Allah, bukan dari dalam api itu muncul, bukan. Maka orang awam kebanyakan menyangka demikian. Ketika dia nggak ngaji sifat-sifat Allah, nggak ngaji ilmu hakikat, nggak ngaji ilmu tauhid, akan menyangka sesuatu itu muncul dari dalamnya. Pisau kamu pakai motong, kamu anggap dari dalam pisau muncul tabiat, kekuatan untuk memotong sesuatu. Obat, kamu anggap dari dalam obat itu muncul kemampuan untuk makan. Dari nasi, dalamnya nasi muncul kekuatan mengenyangkan. Gak ada demikian, gak ada. Kamu makan obat, sakitnya kepala, obatnya kamu minum, turunnya kemana obatnya? Lah urusan sama kepala apa? Gak usah dipikirin, minum aja. Gak usah mikirin gimana sampainya obat, gak usah, karena obat itu gak nimbulin apa-apa. Lu kok kamu minum bersyariat karena kamu pengen sembuh, berdoa mengharapkan sembuh, ya minum obat. Perintahnya minum obat. Gak diperintah meyakini obat itu menyembuhkan. Enggak, kamu gak diperintah itu, enggak. Kamu diperintah minum obat. Kamu disuruh makan, nggak disuruh meyakini makan bikin. Enggak. Hanya kamunya aja yang salah, kebablasan, disuruh makan, dianggap makan bikin. Padahal nggak begitu, cuman disuruh makan. Lalu hasilnya kenyang, hati kamu suruh menghubungkan itu ciptaan Allah. Jadi ibadahnya hati gitu. Tugas kamu cuma nempelin api sama sesuatu. Kamu nggak suruh meyakini api yang membakar, enggak gitu loh. Tugas hukum kebiasaan. Hingga hasilnya hukum kebiasaan itu harus kamu kembalikan, diciptakan oleh, itu tugasnya hati. Jadi setiap waktu kamu ditugaskan untuk menghubungkan sesuatu kepada perbuatan Allah. Kalau kamu kok bisa melatih ini lebih baik dari kamu mengerjakan ibadah sunnah apapun.
Oh saya mau wiritan, saya mau puasa sunnah, saya tinggalin. Kalau kamu kok lagi melatih ini lebih hebat pahalanya, lebih hebat keuntungannya dari ibadah kamu yang lain. Apa? Menghubungkan segalanya kepada fiilnya Allah. Kamu melatih diri, menguasai nafsu kamu untuk mengembalikan itu kepada keesaan Allah. Karena yang menolak itu nafsu. Nafsu nggak mau kalau semua dihubungkan sama Allah. Ketika kamu sholat, hati kamu ngomong, ini ya saya yang sholat, kan saya yang capek, saya yang keringetan. Gimana bisa connect kok ini dari Allah? Akal harus mikir hingga hati itu bisa dikontrol untuk memutuskan sesuatu, bisa mengalahkan hawa nafsu. Kalau enggak gimana? Tetap nafsunya yang menang, menganggap Allah punya ciptaan sendiri, hamba punya ciptaan. Api bisa membakar, ini bisa. Harimau bisa memakan sesuatu, ini bisa. Ya. Jadi apapun yang muncul di hadapan kita, segala yang kita lihat dari hukum kebiasaan, maka itu dimunculkan oleh Allah. Dan tugas ibadah kita adalah menghubungkan semua itu kepada perbuatan Allah. Maka kamu disebut orang yang muwahhidin, mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah. Lawannya bertauhid apa? Syirik. Ketika kita memisahkan hubungan ini, berarti kita menyekutukan Allah, menganggap ada hasil muncul dari selain Allah, dan itu hukumnya mustahil ada yang muncul dari selain. Karena kamu nggak ngaji ilmu ini, nggak belajar ilmu ini, maka seakan-akan kamu meyakini itu dengan keyakinan yang benar. Padahal kalau sholat itu punya syarat rukun, bagaimana bisa benar untuk sholat? Ya, saya pengen sholat tapi sholatnya diterima, berarti harus sesuai dengan apa? Syarat dan rukunnya. Kalau pas sama syarat rukunnya, sholatnya diterima. Maka syahadat kamu juga begitu. Syahadat kamu kepada Allah akan diterima kalau pas syarat rukunnya. Bukan asal mengucapkan aja. Tapi ada tugas di hati kamu ketika saya bersaksi Allah Tuhan. Tugasnya apa? Berarti kamu tinggal menghubungkan segalanya kepada Allah. Zahirnya melakukan perintah Allah, hatinya menghubungkan kejadian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya muwahhidin, namanya bersyariat. Nah, kalau kamu pengen menghubungkan tapi nggak ngaji ini, pikiran kamu selalu bertolak belakang. Ketika kamu ngaji ini, terurailah semua. Oh, hakikatnya begitu, pantas punya hubungan, gitu loh. Tapi kalau kamu nggak ngerti hakikat ini, kamu nggak akan ngerti hubungan antara sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita ngaji yang keempat ini adalah bicara tentang wajibnya segala sesuatu tidak bisa menghasilkan apapun, bahwa hasil yang muncul dari watak kita atau tabiat kita atau kekuatan kita itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi jalan tambah kuatnya iman kita, benarnya keyakinan kita, sampainya kita kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة
فاغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.